Kehadiran Zoom meeting hari ini dalam rangka membahas bantuan tambahan penghasilan bagi perangkat desa atau bantuan keuangan khusus tahun 2026 yang sudah dari jauh-jauh hari kemarin kita ada wacana atau sudah dibahas mungkin di internal desa masing-masing dan juga dalam prosesnya masih kita koordinasikan dengan berbagai stakeholder yang ada. Untuk mempersingkat acara, mohon nanti untuk akhir-akhir acara, untuk teman-teman yang mas- masih mengusulkan dana desa dan dalam proses pengerjaan, monggo diikuti sampai nanti terakhir ya. Selanjutnya untuk mempersingkat acara, monggo ini dari Bapeda menyampaikan langsung teknis Izin. untuk nggih. Eh, mohon Lamin. maaf, Ini nih apa kita ndok iki? mohon maaf. Volume. Monggo untuk Bu Ida Dik, dulu, lahir ini lamine volume ini apa? barangkali ada yang disampaikan dulu. Mohon teman-teman di mute dulu ya. Volume volume Monggo oi. kepada Bu Ida kami persilakan. Iku nggak iso dan gak metu suaranya. Tes tes. Duh, gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita berjumpa lagi eh, di dalam jaringan ya, karena ini untuk percepatan juga terkait efisiensi anggaran, sehingga kita mungkin akan sering melakukan koordinasi ataupun penyampaian informasi melalui Zoom meeting. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan Zoom yang beberapa waktu lalu kami sudah laksanakan, bahwa dengan adanya penurunan dana desa yang sangat luar biasa, sehingga mempengaruhi perhitungan ketentuan 30% dan 70. Nah, kalau 70% mungkin tidak terlalu membuat menangis ya, walaupun mungkin yang sudah rencana-rencana yang sudah direncanakan jangka panjang ya, jangka menengah itu mungkin ada yang terhambat sehingga eh, tidak bisa dilaksanakan. Namun yang paling membuat menangis mungkin terkait dengan siltap dan tunjangan BPD. Sehingga kami bersama tim anggaran pemerintah kabupaten sedang merencanakan adanya alokasi untuk bantuan keuangan khusus
Nah, ini adalah hal baru yang selama ini kalau bantuan keuangan khusus itu selalu atau biasanya digunakan bahwa untuk kegiatan Pilkades. Nah, ini satu hal yang baru, bantuan keuangan khusus, tapi untuk menambah kesejahteraan aparatur pemerintah desa dan BPD. Nah, perlu kami sampaikan bahwa namanya bantuan keuangan, baik bantuan keuangan khusus atau bantuan keuangan desa ataupun bantuan keuangan lainnya, ini tidak bisa dilakukan terus-menerus atau secara berturut-turut, ya. Sehingga demikian juga dengan bantuan keuangan untuk penambahan kesejahteraan aparatur pemerintah desa dan BPD. Ini untuk tahun 2026, kita nggak ngomongkan tahun depannya ya, karena tidak bisa berturut-turut. Untuk tahun 2026, ini kami sedang mengusulkan adanya alokasi tersebut di APBD perubahan, APBD perubahan. Nah, kemudian kami harapkan pemerintah desa nanti membuat proposal usulan, okay, yang di situ ada RAB-nya juga. Karena kapan hari, beberapa waktu lalu kami Zoom, ada juga desa yang data perangkatnya belum masuk, sehingga ini kami masukkan karena sudah Januari penjaringannya. Kemudian perlu diketahui nanti di dalam RAP setelah kami hitung kembali untuk aparatur pemerintah desa itu sebesar 1.463.000 per orang per bulan, okay, selama 4 bulan karena ini PAK tidak bisa selama 12 bulan. Kemudian untuk BPD itu 247.000 per orang per bulan. Oke. Nanti contohnya akan kami share contoh proposal, tapi sekali lagi itu adalah contoh, ya. Minimal bunyinya seperti itu, minimal. Dan nanti akan kami verifikasi proposal yang disampaikan oleh pemerintah desa. Bapak Ibu boleh menambahkan mungkin latar belakang, pendahuluan, latar belakang tujuan dan lain sebagainya. Yang penting tidak menambah nilai dari angka yang sudah kami sampaikan, 1.463.000 per orang per bulan, nanti selama 4 bulan, dan BPD 247.000 per orang per bulan juga selama 4 bulan. Nah, selain Bapak Ibu pemerintah desa mengajukan proposal usulan, nanti Bapak Ibu juga wajib melakukan input usulan tersebut melalui SIPD desa, SIPD desa, yang nanti merupakan jaring aspirasi masyarakat secara tuntas nanti, secara mekanismenya bagaimana akan disampaikan oleh Pak Muhlis yang dari Bapeda, karena nanti perencanaan ini lebih ke perencanaan yang harus kami input juga di RKPD pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Mungkin sementara itu yang dari saya secara umum saja saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ken selaku moderator, nanti akan dilanjut mungkin dengan mekanisme input di SIPD. Kemudian Bapak Ibu, saya harap setelah nanti penyampaian dari Pak Muhlis tidak meninggalkan Zoom dulu karena ada beberapa evaluasi pengelolaan keuangan desa yang harus kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan Pak Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ida. Selanjutnya langsung saja nggih, monggo yang operator SIPD
disiapkan juga anunya, komputernya atau laptopnya nanti sebentar lagi ada Pak Muhlis dari Bapeda menyampaikan teknis untuk input data di SIPD. Kepada Pak Muhlis, monggo langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ida, Bapak Ken, dan Bapak Ibu perwakilan dari desa atau operator desa. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mukhlis. Saya staf dari Bapeda. Izinkan kami untuk merefresh ulang bagaimana cara input usulan di SIPD RI. Mungkin di sini sebagian besar Bapak Ibu sudah familiar ya. Jadi karena memang setiap tahun Bapak Ibu sudah melakukan input usulan di SIPD RI berupa biasanya itu usulan dari desa, usulan musrenbang desa atau PIK, sehingga untuk mekanisme penginputan BKK ini nanti kurang lebih sama. Ya, tapi mungkin beberapa di antara Bapak Ibu di sini ada operator yang baru, jadi tidak salahnya apabila kita merefresh kembali, mengulang bagaimana tutorial input usulan di SIPD RI. Mungkin untuk menyingkat waktunya, izin saya untuk share screen, G. Oke, jadi nanti untuk Ya, alur input seperti biasa, nanti Bapak Ibu input usulan, setelah diinput diajukan. Sudah tugas Bapak Ibu sampai itu saja. Nanti setelah itu bola sudah ada di verifikator. Verifikatornya ada Mitra Bapeda, Kecamatan, eh, perangkat daerah, dan TAPD. Jadi memang untuk tugas Bapak Ibu cuma sampai di sini aja, sampai input usulan. Nanti langsung buka di browser Bapak Ibu, bisa pakai Mozilla atau pakai Chrome, langsung cari SIPD strip RI. SIPD strip RI di Google bisa, atau langsung tuliskan SIPD strip ri.kemendagri.go.id. Monggo nanti tuliskan provinsinya, kabupaten kota, terus username pakai username-nya desa. Biasanya untuk username desa itu huruf awal kecamatan, terus strip nama desa atau kelurahan. Contoh mungkin Desa Taman Sari, Licin, itu nanti L strip Taman Sari. Untuk passwordnya default Banyuwangi Cup, Banyuwangi, Banyuwangi Cup 01 hashtag at tanda seru A. Nanti Bapak Ibu langsung login. Setelah itu nanti diminta untuk memasukkan kode CAPTCHA. Monggo diisikan sesuai kode yang muncul. Setelah itu dicek, nanti diminta untuk pilih tahun. Pastikan untuk tahun yang dipilih nanti 2026 ya, karena ini memang untuk usulan BKK perubahan anggaran APBD 2026. Pastikan tahun yang dipilih itu 2026. Nanti setelah masuk di halaman beranda Bapak Ibu seperti ini tampilannya. Kurang lebih seperti ini. Nanti langsung klik usulan aspirasi. Terus di sebelah kanan yang hijau itu Bapak Ibu bisa langsung tambah usulan. Langsung saja. Nah, bedanya mungkin langsung sini. Untuk usulan ditujukan, dipastikan nanti pilihnya ke kabupaten atau kota. Nanti ada dua pilihan, provinsi sama kabupaten, kota. Pastikan Bapak Ibu pilih yang kabupaten atau kota. Untuk kamus usulan nanti juga pilih yang ada hashtagnya, hashtag BKK Desa, tambahan kesejahteraan aparatur desa, dan BPD Desa. Terus untuk permasalahan langsung tuliskan aja tambahan kesejahteraan aparatur desa dan BPD Desa A, kecamatan B. Untuk peta lokasi nanti hiraukan saja.
Bapak Ibu skip. Untuk alamat lokasi ya langsung desa mana, kecamatan mana. Untuk kabupaten, kecamatan, dan kelurahan ini sudah default, jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa pilih-pilih lagi. Terus, untuk surat proposal ini, Bapak Ibu cukup upload surat permohonan yang ke Bupati. Takutnya kalau Bapak Ibu upload keseluruhan proposal, eh, nanti tidak bisa menyimpan karena memang keterbatasan ukuran. Jadi, alangkah baiknya Bapak Ibu cukup upload surat permohonan atau surat yang ditujukan ke Bupati. Setelah itu bisa langsung simpan. Nanti setelah disimpan langsung muncul di beranda Bapak Ibu. Monggo dicek apakah sudah sesuai. Kalau belum bisa diedit kembali dengan logo pensil ini. Kalau sudah bisa langsung di checklist, langsung ajukan usulan. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa untuk melihat sejauh mana atau bisa memonitor usulan Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Nanti di tab monitor Bapak Ibu bisa klik, nanti muncul di paling kanan status itu. Status itu posisinya di mana? Kalau ini kan validasi mitra Bapeda, berarti bola sudah di verifikator Bapeda. Mungkin itu, oh ya, untuk jadwal penginputan ini kami batasi sampai tanggal 24 April 2026. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ngecek di beranda Bapak Ibu, nanti terlihat info jadwal usulan. Nanti tertera di sana bahwasanya untuk input terakhir itu tanggal 24 April 2026. Ya mungkin cukup itu. Kalau semisal nanti Bapak Ibu ada kendala terkait input usulan atau terkait masuk atau login SIPD, Bapak Ibu bisa hubungi salah satu kontak person di sini. Atau mungkin nanti untuk materi ini bisa kami kirimkan melalui chat. Mungkin cukup itu. eh, yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti Bapak Ken ya yang bisa memandu ya. Ini waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Mukhlis atas penjelasannya yang saya rasa sangat gamblang tadi. Monggo, mungkin teman-teman ada yang masih belum dipahami dari penjelasan Pak Mukhlis tadi, bisa resen dulu kalau mau tanya. Izin. Izin, Pak Ken. Ini monggo angkat resen dulu, siapa yang mau nanya? Ini Izin. inisial OPO ini sinten nggih? Nggih. Pak Toman. Izin apa ini? Pak Toman. Astagfirullah. Nggih, monggo Pak Sopyan. Mau tanya Mas Ken terkait dengan BKK Monggo ini. Pak Sopyan, kameranya dinyalain dulu Pak Sopyan. Oke, siap. Kasihan Pak Mukhlis nanti Kita, dikira Pak. ngomong sama. Wes, wes, Nggih, monggo Pak Sopyan. izin, Pak. Soalnya mau ngelek, Pak. Makanya gak dinyalakan, Pak. Pak, itu untuk PKK itu apa masuk di perubahan APBDes atau terpisah, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin yang di-share itu bakunya ADD itu tambahan atau gimana itu, Pak? Yang kemarin di-share itu, Pak. Yang selanjutnya, karena ini ADD tahap 1 cuma 30%, Pak. Akhirnya kan setapnya kan minim, Pak. Terus untuk ada kendala enggak terkait dengan pengajuan tahap kedua ADD, Pak? Itu, Pak. Nggih, terima kasih Pak Sopyan.
Saya rasa ini salah alamat Pak Sofyan ini. Ini kan Pak Muhlis tadi masih menyampaikan materi terkait teknis input data di SIPD. Mungkin pertanyaannya Pak Sofyan itu bisa dijawab mungkin oleh Bu Ida. Monggo Bu Ida. Baik, ya, kami ini karena sesi pertama ini yang BKK fokusnya, jadi pertanyaan BKK dulu. Nanti akan dilanjut dengan evaluasi yang pengelolaan keuangan desa. Oke, jadi saya sampaikan atau saya jawab pertanyaan Pak Jofan yang terkait BKK. Untuk BKK tetap masuk APBDes, ya, tetap masuk APBDes. Jadi nanti di APBDes perubahan. Jadi nanti kalau melakukan perubahan APBDes, silakan nanti menambah penerimaan terkait bantuan keuangan khusus sama seperti saat jenengan mendapatkan tambahan untuk kegiatan Pilkades. Itu nggih, Pak Sofyan. Mungkin begitu Mas Ken. Oke, terima kasih kepada Bu Ida. Monggo untuk yang lain Terus untuk Bu, bisa. pengajuan ke tahap kedua apa ada kendala Bu ini Bu? Pak Terkait Sofyan, ini fokus ke BKK dulu, nggih. BKK, jangan ngomongkan ADD, DD, dan yang lain nanti di sesi kedua. Oke, Nggih, silakan. sabar. Nggih. Terima kasih Bu. Matur nuwun Bu. Oke, monggo untuk yang lainnya terkait, kita fokus saja dulu ya. Terkait teknis input data di SIPD ini, monggo kalau yang belum jelas bisa ditanyakan mumpung ada Pak Muhlis ini, monggo teman-teman. Terkait Enggak, teknis ya input tanya-tanya. data di Mas Yan, tanya dulu Mas Yan. SIPD. Tanya dulu sama Pak Mulis ini. Terkait dengan penginputan SIPD, ini kan ada perangkat saya yang masih dalam proses pengusulan ini Pak, baru penjaringan kemarin. Nah, ini untuk penginputannya apa nunggu rekom dari kabupaten atau apa bisa dia apa bisa langsung input Pak, seperti itu. Sebab ini baru baru saja penjaringan Pak. Nggih, nggih, Masih nggih, mungkin Pak proses, Sofyan, nggih, nggih. masih Kayaknya proses SPS ini pengusulan. kan bukan input perangkat Pak Sofyan. Loh, nggih, Ini izin nggih, menjawab nggih, Pak. monggo. Anu. Jadi untuk input usulan aspirasi itu mekanisme seperti input usulan hasil musrenbang desa, atau yang biasanya itu PIK. Untuk saat ini jadwal sudah dibuka dan bisa langsung input. Jadwal itu dibuka sampai maksimal tanggal 24 April 2026. Ya, mungkin itu, Bapak. Oke, siap, Mas siap, Win. siap. Mas tanya Mas. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Dari Padang Mas, Desa Padang. Oke, siap. Nah ini barusan kita masuk ke aplikasi. Kemarin-kemarin masuknya enak ini, username kayak tadi, terus passwordnya tetap, tapi itu nggak bisa login Mas. Untuk Desa Padang Mas, apa berubah Mas? Oke, siap, Pak. Jadi monggo nanti langsung WA-kan aja. Formatnya Oh BA ya. username-nya apa, desanya mana, mangke mangke kami bantu untuk permasalahan login seperti itu. Bisa jadi minta di reset Siap. atau yang lain sebagainya. Jadi monggo dikirimkan aja format username dan desa mana, ngoten aja. Oke, siap Pak Tenor Mas. Oke, Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi monggo wabarakatuh. untuk teman-teman selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya. Saya rasa untuk teknis input SIPD mungkin karena pekerjaan rutin mungkin teman-teman sudah paham nggih.
Kalau ada kendala nanti bisa menghubungi kontak person yang sudah di-share tadi oleh Pak Mukhlis. Oke. Oke, kalau nggak ada, terima kasih kepada Pak Mukhlis atas waktunya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu teman-teman dalam membimbing untuk input data di CPD. Terima kasih. Mungkin Pak Mukhlis ada acara, bukan bermaksud mengusir, monggo bisa dilanjut lagi. Kalau mau masih ikut, monggo, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Mukhlis. Inlab nggih. Monggo Pak Mukhlis. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu terkait proposal bantuan keuangannya. Monggo Bu Ida, kami persilakan. Terima kasih Mas Ken. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait proposal, pertemuan kita yang beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan. Nanti kami akan share proposalnya dan juga akan bersurat melalui kecamatan. Hasil daripada hari ini. Yang perlu kami tegaskan adalah bahwa data jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD adalah per Februari 2026. Jadi kalau setelah Februari ada penjaringan, maka tidak bisa tercover. Adapun nanti untuk merealisasikannya sesuai dengan posisi waktu realisasi. Misal sudah ada menyusun BPD baru, maka monggo mau diberikan ke BPD yang baru, yang penting jumlahnya tidak berubah. Misal jenengan mengajukan untuk 10 orang, ternyata waktu jenengan input di SPD-nya 10 orang, kemudian waktu anggaran itu cair 10 orang, namun saat merealisasikan ternyata sudah berkurang 1 menjadi 9 orang, maka sisanya wajib untuk disetorkan kembali. Sama dengan Pilkades, karena ini BKK, sama dengan Pilkades, maka sisa anggaran bantuan harus disetorkan kembali. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu. Untuk proposalnya nanti akan kami share di grupnya bendahara, di grupnya bendahara. Contoh proposal, bukan proposal. Ini contoh. Sekali lagi saya tekankan contoh. Jangan sampai kemudian kami share ternyata setelah karena jenengan kurang teliti ikut aja, ternyata saat ada ini proposalnya dari DPMD, kami hanya memberikan contoh gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus ini karena proposalnya sudah disiapkan, nanti kami share. Ini sekaligus kami ingin melakukan evaluasi terkait pengelolaan keuangan desa. Terkait pengelolaan keuangan desa. Terkait perencanaan atau mekanisme penyusunan Perdes APBDes. Ini tolong betul-betul dilakukan secara mekanismenya sesuai ketentuan. Jangan sama BPD-nya tinggal tanda tangan, jangan. Jadi ini betul-betul kesepakatan bersama, betul-betul duduk bareng membahas. Jadi jangan sampai nanti setelah timbul masalah ternyata BPD-nya bilang nggak tahu apa-apa. Nih, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan penyusunan Perdes APBDes, ini tolong dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya. Nggak usah pakai antidatir, karena nggak akan juga ada jenengan sudah bulan Maret bahasnya, misal penetapannya bulan Maret,
tapi di antidate 31 Desember ya. Karena akan menjadi pertanyaan bagi kami saat evaluasi tim kecamatan di 31 Desember, Perdes APBDes ditetapkan di 31 Desember, tapi kenapa pengajuan baru di bulan April? Sudah injury time akhir ini. Okay? Akan jadi pertanyaan juga. Kemudian untuk antidatir tanggal mungkin Bapak Ibu mungkin melihatnya tidak akan ada masalah. Okay? Posting kecamatan tinggal ngisi tanggalnya, ngisi petugasnya, tapi admin pusat itu bisa membaca bahwa ini sebetulnya dipostingnya tanggal berapa. Ya, sebetulnya kan penetapan itu setelah dilakukan posting. Jadi ini tidak hanya bicara terkait alur atau mekanisme di atas kertas, tapi mekanisme real yang harus betul-betul diperhatikan. Ini karena saya tadi buka pagi-pagi APBDes-nya dievaluasi 31 Desember. Kemudian ada verifikasi berita acara, verifikasi dokumen persyaratan pencairan ADD 31 Desember. Tapi baru hari ini tadi diuploadnya. Ini kan menjadi pertanyaan tersendiri. Kemudian yang kedua, terkait realisasi keuangan. Terkait realisasi keuangan. Sudah berkali-kali kami sampaikan, jangan sampai ada nilai sen atau angka di belakang koma atau angka desimal, ya, karena di dalam pencairan atau input di sistem Kementerian Keuangan itu tidak menerima angka desimal. Saya tahu biasanya penyebabnya karena pajak itu kan dari sekian persen, itu biasanya di angka desimal. Namun itu kan bisa di-up atau dibulatkan ke atas Bapak Ibu, ya. Dibulatkan ke atas sehingga tidak keluar angka desimalnya. Kemudian mungkin juga terkait realisasi seperti BPJS, karena itu pakai persentase 1% sehingga ada angka desimal. Tapi kalau BPJS Kesehatan kan dari Siltap. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini mohon diperhatikan. Ya. Tapi karena selama ini tidak ada masalah untuk BPJS karena apa? Tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari dana desa. Sehingga tidak akan ada masalah karena itu tidak diinput di dalam aplikasi Omsplan. Kemudian yang berikutnya ini terkait silpa, selisih lebih penggunaan anggaran. Oke. Tolong betul-betul diperhatikan silpa tahun kemarin. Jangan sampai kemarin sudah diinformasikan ke kami di awal Januari, sekian silpanya, ternyata setelah Perdes pertanggungjawaban berbeda. Ya. Dan ini tolong diperhatikan, total silpa itu merupakan penjumlahan dari silpa masing-masing sumber anggaran. Silpa masing-masing sumber anggaran. Silahkan silpanya dicampur, tapi penggunaannya tetap harus dipisahkan. Pencatatannya tetap jenengan pisahkan. Silpanya DD berapa, silpa ADD berapa, dan silpa sumber dana yang lain berapa. Sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian informasi atau jumlah. Nah, juga harus dipastikan bahwa silpa jenengan di Siskudes itu sama dengan silpa di RKD. Jangan sampai tidak sama. Kalau misal tidak sama karena bunga bank yang belum tercatat, ya kan bunga bank tidak terlalu besar. Itu mungkin sementara, karena kenapa kami sampaikan, karena dari tahun ke tahun saat kami melakukan input penggunaan dana desa, output silpa, terkadang pemerintah desa ini bingung. Silpanya sekian, kok sekarang yang dilaporkan di output sekian, selisihnya di mana? Nah, ini kadang-kadang yang paling
paling membuat pengen tertawa adalah di saat desa juga tanya, loh terus kemana ya Mas ya, yang menggunakan ini kan desa, harusnya desa yang lebih tahu. Makanya kami mohon pencatatan itu betul-betul real time Bapak Ibu, okay? Pencatatan betul-betul real time. Dan mekanisme pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ya, sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu Bendahara, siapapun sudah, termasuk PK, tidak ada lagi sekarang anggaran itu dicairkan utuh, kemudian dipegang seluruhnya, kemudian dibayarkan seperti kita belanja keseharian uang kita. Enggak ya, enggak ada. Apalagi sesuai dengan Perbu berapa Mas Gede? 19 yang baru? 19 2000. Nah, Perbup 19 nomor 19 tahun 2026 tentang perubahan keempat Perbup 17 2019 yaitu terkait perubahan APBD di situ yang kami angkat pasalnya dan transaksi non tunai. Oke, kami juga sudah berkirim surat melalui kecamatan bahwa seluruh transaksi keuangan desa itu dilakukan secara non tunai. Itu harapan kami untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang atau peluang-peluang penyimpangan, karena ini pimpinan kami sudah melihat ada beberapa desa yang melakukan transaksi non tunai tapi masih diakali juga gitu nih. Jadi sekarang tidak ada sesuai, semua harus langsung kepada penerima, tidak lagi kepada PK. Kalau ada pertanyaan untuk RT RW gimana? Untuk BLT bagaimana? Bank Jatim sudah siap untuk memfasilitasi pembukaan rekening tabunganku. Itu tidak ada biaya admin kecuali pemegang tabungan itu menggunakan fasilitas ATM. Ya. Jadi buku tabunganku, buku rekening tabunganku itu pembukaan rekeningnya 20.000. Ya, bisa difasilitasi pemerintah desa bersurat kepada bank pembantu, nanti bank pembantunya yang turun ke desa untuk memfasilitasi pembukaan rekening. Namun pemerintah desa juga harus memfasilitasi calon pemilik rekening dengan mengumpulkan KTP dan KK untuk diserahkan ke bank, ke Bank Jatim. Jadi itu Bapak Ibu, sementara yang saya sampaikan, mungkin nanti ada tambahan dari Mas Kennedy dan Mas Gede terkait yang dana desa. Dan satu lagi tadi pertanyaan Pak Sofyan ya. Untuk ADD kemarin kami infokan pagu indikatif ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ADD terjadi perubahan. Mungkin pemerintah desa yang pagu desanya, pagu ADD-nya tidak turun mungkin tidak masalah. Bahkan mungkin naik ya. Tapi ini ada beberapa desa yang turun. Turunnya antara 4 juta sampai 23 juta. Ya. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah saya sampaikan juga melalui pengurus PKDI. Ya, karena memang kesalahan kami yang kurang teliti bahwa bobot dari luas wilayah kami samakan semuanya. Jadi antara yang luas wilayahnya kecil sama besar, bobotnya kami buat besar semua, ya. Nah, ini sudah karena kami waktu menghitung menemukan hal itu sehingga kami sesuaikan. Nanti lakukan perubahan APBD saat SK-nya sudah terbit, ya. Nah, dan untuk ADD tahap 2 sementara tidak bisa diajukan dulu, makanya sistemnya tidak kami buka karena SK belum terbit. Insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan bagian hukum dan akan segera untuk diproses Bapak Ibu. Okay. Karena kan kalau tahap 1 itu maksimal April, kalau tahap 2 paling cepat April. Nah ini kan paling cepat, tapi paling lambatnya kan di bulan November. Sehingga saya paham bahwa karena 30% kan siltapnya sedikit atau mungkin sudah cukup di 3-4 bulan. Nanti
kami berusaha di bulan April SK sudah ditetapkan. Demikian Bapak Ibu dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjut dengan Mas Ken. Mungkin ada tambahan terkait pencairan dana desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ida. Mungkin terkait evaluasi pengelolaan keuangan desa, terutama fokus terkait bantuan keuangan khusus ini, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Ya mohon maaf kalau mau bertanya mohon raise hand dulu nggih. Jangan langsung tanya ngomong akhirnya tabrakan dengan desa lainnya malah nggak jelas nanti. Nggih monggo yang mau tanya silakan angkat tangan dulu. Untuk Desa Tembok Rejo monggo. Ya, terima kasih Pak Ken. Ya, ini yang mau saya tanyakan tadi cuma memperjelas saja berkaitan yang BKK eh, untuk perangkat desa dan BPD itu nantinya masuk di APBDes apa tidak, itu satu Pak berkaitan itu. Nah, tentunya ini kan cairnya kan di bulan Oktober. Nah, berarti ketika ini sudah muncul SK atau Pagu, ADD, BAPD, BRD yang muncul, tentunya kan kita untuk pencairan kan harus melakukan perubahan juga. Nah, berarti kalau dihitung-hitung, Pak, kalau tadi di BKK masuk APBDes, ADD juga masuk, ada perubahan juga, berarti tentunya kan nanti desa akan melaksanakan perubahan yang kedua, Pak. Tidak hanya satu kali, itu dua, itu yang dua, Pak, itu tersebut. Terus berkaitan gini, Pak. Tadi dijelaskan sama Bu Ida, belanja yang direalisasi itu tidak boleh keriting. Nah, padahal seperti yang di penerapan yang sekarang, untuk belanja nilai pajaknya, Pak, itu pasti yang nominalnya keriting, tidak mungkin genap. Karena kan dihitung dari harga belanja bakunya, belanja aslinya, harga aslinya dikalikan dengan pajaknya, sehingga nominal realisasi itu pasti keriting. Nah, tadi juga disebutkan silpanya itu kan harus sama dengan silpanya harus sama dengan yang padahal kalau tadi Ibu Ida mengatakan harus di geser. Pak. Jadi itu saja Pak yang saya tanyakan berkaitan itu tadi yang BKK sama update perubahan berapa kali itu. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Nggih, terima kasih kepada Mas Chandra. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Bu Ida di awal tadi. Tapi monggo kepada Bu Ida, mungkin teman-teman ada yang baru mengikuti juga, monggo dijelaskan lagi terkait pertanyaan Mas Chandra tadi. Kalau tidak salah tadi, apa nanti kalau sudah masuk Oktober perubahan APBDes lagi, dan kedua terkait belanja keriting, monggo Bu Ida. Terima kasih Mas Ken, terima kasih Mas Chandra yang sudah menanyakan. Mungkin tadi lagi sedang ke kamar mandi ya, waktu yang terkait kerinting-kerinting. Nah, yang terkait kerinting, Mas, tadi sudah saya sampaikan, saya paham itu terkait pajak. Jadi kalau pajak itu kan kita bayar lebih pun tidak apa-apa. Jadi silakan nanti pajaknya dibulatkan. Pajaknya dibulatkan. Karena kalau jenengan tetap kerinting, kesulitan nanti untuk menyaitkan DD tahap berikutnya atau tahun berikutnya. Tapi kalau memang berkenan DD-nya tidak cair, tidak apa-apa, gitu, tetap kerinting aja, tidak apa-apa. Kami yang kesulitan, gitu, itu yang terkait kerinting, angka kerinting. Kemudian terkait perubahan, kemarin beberapa hari lalu kami sudah mengirimkan Perbup nomor 19 tahun 2026 seperti yang tadi tentang perubahan keempat Perbup 17 tahun 2019. Monggo dipun waos terkait perubahan APBDes. Dibaca dulu, karena nanti kalau cuma saya ngomongnya nggak bisa. Nanti kalau ada apa-apa, DPMD bisa, Bu Ida bilangnya bisa, Bu Ida bilangnya nggak bisa, seperti itu. Monggo dipahami perubahan tersebut karena peraturan itu kita buat bukan hanya asal, untuk mengakomodir yang sudah terjadi, yang selama ini sering terjadi, dan untuk
memberikan solusi permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Begitu, oke. Monggo nanti masih bergabung ya Mas Chandra di grupnya bendahara Oh, sudah atau enggak, Bu. Oh, sudah enggak? Sudah Oh, ganti enggak. ya. Nanti, Bu. Nah, kalau gitu bendaharanya suruh download Oh, ya. ya. Oke, Bu. bendaharanya suruh Nggih. download karena perubahan itu bisa lebih dari 1 kali ya dengan ketentuan bla bla bla, nanti dibaca dulu. Saya kalau enggak ngertek ya enggak berani ngomong ini. Nggih. Itu Mas Chandra nggih. Nggih, berarti Kan ini yang BKK-nya tetap masuk di anu Ibu ya, perubahan di APBDes-nya. Masuk di APBDes iya, nggih. tunggu tapi ya, tunggu Hmm. SK-nya keluar. Oke. Oh, Nanti nggih, cairnya siap, Bu. belum tentu Oktober, bisa jadi cairnya nanti Desember. Oh, nggih, Karena siap, Bu. sekalian kalau cairnya Oktober kita nggak bisa nyairkan yang November, Desember. Hmm. Itu, Ya, Mas. Bu. Oke, Terima kasih, Bu Ida. Nggih. sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mas Chandra. Selanjutnya kepada Pemdes Sumber Baru. Monggo. Oke, terima kasih Pak Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Perbu Perubahan keempat 17 tahun 2019, pasal 69C ayat 1 yang mana berbunyi transaksi non-tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 69A dapat dilakukan untuk transaksi penerimaan desa dan pengeluaran belanja desa. Terus yang kedua, poin 5, transaksi pengeluaran belanja secara non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk pembayaran pengadaan belanja barang dan jasa di bawah 1 juta rupiah. Nah, ini coba biar tidak ambigu nih Pak Ken, mohon izin diperjelas lagi transaksi non tunainya itu kata-kata dapat atau bisa atau tidak. Mungkin seperti itu Pak Ken, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini kumawon nggih. Monggo kepada Bu Ida. Baik, Bapak Ibu, ini hanya terkait yang kata-kata dapat ya. Kata-kata dapat di dalam sebuah peraturan itu jenengan bisa melakukan, bisa tidak. Ya. Misal ini ketentuannya transaksi non tunai, tapi dapat dilakukan di dapat dilakukan secara atau tidak non tunai sampai dengan angka 1 juta atau di bawah 1 juta begitu ya. Saya baru pegang ini soalnya. Baru pegang. Nah, dapat itu ini. Transaksi pengeluaran belanja secara non tunai sebagaimana dimaksud ayat 1 dikecualikan ya. Pasal berapa tadi, Pak? Siapa tadi yang tanya? Sumber baru? Mana sumber baru? Halo, sumber baru. Oke, tadi gimana pertanyaannya yang pasal? Yang kata-kata ini Bu yang terkait non tunai dapat dilakukan itu kan di peraturan dapat ya kita mestinya minta kejelasan biar tidak ambigu dapat itu mestinya boleh atau tidak seperti itu Bu. Terima kasih. Enggak, pasal yang mana biar enak maksudnya. Pasal 1 pasal 69C 69C ayat 1. Untuk poin 5-nya transaksi pengeluaran belanja ayat 5 Bu. Ayat 5 transaksi pengeluaran belanja. Transaksi pengeluaran belanja secara non tunai sebagaimana dimaksud ayat 1 dikecualikan, enggak ada kata dapat nggih. Dikecualikan untuk pembayaran pengadaan belanja barang dan atau jasa di bawah 1 juta. Oke. Jadi kalau dikecualikan itu ya bisa yang di bawah 1 juta jenengan mau tunai ini bisa. Ya kalau untuk di atasnya Bu, di atasnya Bu. Loh kalau di atasnya ya berarti ayat 5 tidak digunakan kalau di atas kan ini yang di bawah. Berarti non tunai. Ketentuannya kan yang di bawah. Siap. Jangan tanya yang di atasnya. Yang di atasnya berarti wajib non tunai. Itu. Dapat dipahami? Gimana? Berarti yang untuk poin 1 ini di dapatnya ini boleh Bu ya berarti. Yang ada kata dapat yang apa Pak?
Yang ada kata dapat di ayat berapa? Di ayat 1 transaksi non tunai sebagai dapat ayat 1 Bu, pasal 69C. Oke, transaksi non tunai sebagaimana dapat dilakukan untuk transaksi penerimaan. Nah iya, dapat dilakukan. Jadi seluruh penerimaan dan pengeluaran itu harus menggunakan transaksi non tunai. Bukan berarti kalau ada dapat jenengan enggak apa bisa tidak bisa tunai. Nah, makanya di ayat 1 ini kemudian kita jelaskan juga di ayat 5 bahwa untuk untuk yang tunai itu di bawah 1 juta. Okay. Misal jenengan ada penerimaan di bawah 1 juta, berarti mau jenengan non tunai bisa, mau tunai pun bisa. Misal ada belanja di bawah 1 juta, mau tunai bisa, mau non tunai juga bisa. Tapi jangan diakali semua belanjanya nanti di bawah 1 juta semua. Ya enggak apa-apa mau SPP-nya ini, tapi tetap harus dilihat lagi yang dikunci di mana. Jadi semua pasal per pasal, ayat per ayat itu ada hubungannya, gitu nggih. Tidak bisa jangan hanya dipegang itu sendiri, gitu nggih Bapak. Siap, terima kasih. Oke, terkait Perbup tadi, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya, Pak Kades Olesari, monggo. Tidak dengar, Pak Kades. Masih belum ada suaranya, Pak Kades. Pak Kadesnya enggak ada. Oke, monggo Pak Kades Olesari. Belum ada suaranya ini. Mungkin sementara mungkin Pak Kades Olesari masih nunggu perbaikannya dulu. Monggo teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Monggo silakan. Monggo kepada Desa Karetan Purworejo dulu. Mohon camnya dihidupin, nggih. Monggo, Mas. Ya, Mas Ken, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya terkait ini, Mas Ken. Surat dari DPMD yang ditujukan kepada camat dan mungkin sudah diterima juga oleh Bank Jatim, ini terkait transaksi non tunai. Barusan kami mendapat informasi dari Bank Jatim bahwa rekanan yang tidak memiliki Bank Jatim harus membuka rekening Bank Jatim. Padahal di Perbup bisa dilakukan dengan apa itu namanya pemindah bukuan. Mohon untuk penjelasannya terkait ini, ya. Karena kami kesulitan kalau memaksa rekanan untuk menggunakan Bank Jatim. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Luis. Monggo, Bu Ida. Oke, Mas dari mana Karetan ya? Memang betul bahwa transaksi non tunai itu bisa dilakukan antar bank, ya. Jadi tidak ada alasan bahwa bank itu tidak bisa memfasilitasi. Okay. Yang penting nanti suratnya sudah kami kirim juga ke Bank Jatim kemarin. Yang penting ini biaya adminnya dibebankan kepada penerima, begitu. Okay. Jadi jenengan kalau misal bank ini menolak, jenengan harus kuat dasarnya Perbup, ya. Dengan pasalnya tunjukkan, Mas. Memang harus gitu. Karena kami juga sudah koordinasi sama Bank Jatim, sudah kami sampaikan juga bahwa tidak semua rekanan itu memiliki rekening Bank Jatim. Tidak semua juga mau gitu ya. Kayak toko-toko yang miliknya Cina itu biasanya juga enggak mau.
Ya, Menerima pembayaran dari Pemdes dihimbau. kita cuma dihimbau. Ya kan, ya suratnya itu dihimbau. Misal dihimbau tidak berkenan, ya tetap kan nggak mungkin transaksi akan tidak dilaksanakan begitu. Tapi terima kasih informasinya, nanti kami akan tindak lanjuti dengan Bang Jatim. Nggih, untuk Mas Louis kira-kira gitu nggih. Kata dihimbau itu mungkin hukumnya sunnah. Kira-kira gitu Mas Louis. Mungkin Monggo. dilanjutkan ke informasikan kembali ke Bang Jatim, Mas Ken, terkait ini, karena mereka juga Yes. Nggih. Nanti kita tindak lanjuti. Yes. Selanjutnya monggo kepada teman-teman dari Pemdes Rejo Agung, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, begini, mengenai BLTDD itu rata-rata yang dapatkan orang lansia, enggak ada, kebanyakan di daerah saya itu banyak yang jumbo-jumbo itu. Itu gimana menyikapinya untuk membuat rekening itu kayaknya kok kesulitan. Bisa enggak kalau dikasihkan secara tunai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Ken. Langsung ya Pak Kades. Permasalahannya sulitnya membuka rekening, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa pemerintah desa dan Bank Jatim memfasilitasi untuk pembukaan rekening. Pemerintah desa memfasilitasi membuka rekening dengan satu, mengumpulkan KTP dan KK, kemudian bersurat kepada bank pembantu supaya dapat memfasilitasi pembukaan rekening di kantor desa. Dengan buku rekening tabunganku. Itu enggak ada admin, kecuali kalau mereka minta ATM. Kemudian bagi mungkin ada yang jadi kembangnya amben, yang sudah nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, itu ya bagaimana lagi? Yang penting pelaksanaannya atau di dalam melaksanakan atau menyalurkan anggaran tersebut, pemerintah desa dapat bertanggung jawab, Pak. Gitu ya. Karena begini, kami tidak menuduh desa, bukan kami menuduh desa ada penyimpangan, karena memang sudah terjadi adanya penyimpangan penyaluran BLT, sehingga kami meminimalkan itu, Bapak. Begitu. Jadi kembang apen nggak iso tangi ya, monggo yang Artinya beda, artinya orang yang sudah tidak benar seperti itu bisa ya tunai, dilakukan tunai bisa ya? Ya bisa, tapi mungkin nanti jenengan bedakan SPP-nya kan bisa dipecah toh Pak. Nah, supaya jenengan tidak menyalahi ketentuan, misal untuk yang sudah nggak bisa bangun, nggak bisa ini, jenengan nanti SPP-nya dipisahkan, berarti kan di bawah 1 juta, mungkin seperti itu. Atau nanti juga difoto dan lain sebagainya. Yang penting pemerintah desa itu dapat mempertanggungjawabkan penyalurannya. Gitu, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bu Ida. Oke. Mungkin ada lagi, tadi kayaknya ada dari Pemdes Rejos, Olesari. Monggo Pemdes Olesari. Tidak ada, ya. Monggo teman-teman, ada yang mungkin kurang jelas dari bantuan keuangan khusus tadi? Cukup, ya? Mungkin nanti ada dilanjut, ya. Oke, terima kasih kepada Bu Ida.
untuk sesi selanjutnya terkait usulan dana desa bagi teman-teman yang belum realisasi dan masih proses, monggo diperhatikan nggih. Mohon izin Mas Ken. Nggih, gimana Pak? Nggih, Desa di-sharing dulu Ringin Putih. gimana? Nggih, Nggih. gimana? Tadi disampaikan oleh Bu Ida bahwa kalau realisasi BKK ini tidak sama dengan pengajuan, artinya ada sisa, itu harus disetor atau dikembalikan. Sedangkan BKK ini kan sudah masuk ke rekening desa. Nah, itu mekanismenya bagaimana? Setor atau yang masih sisa itu. Terima kasih. Ye, ye. Disetorkan ke rekening kas umum daerah, Pak. Disetorkan kalau sisa. Seperti tadi saya Berarti contohkan, untuk jenengan sudah masuk ya untuk 10 orang. Ternyata yang 1 orang mengundurkan diri sebagai perangkat desa, misal. Maka jenengan kan dapat mempertanggungjawabkan yang 9. Nah, yang 1 ini wajib disetorkan kembali. Sama seperti Pilkades, Pak. Pilkades itu nanti sisanya, misal jenengan ada efisiensi, misal beli ATK rencananya, kertas rencananya 55, ternyata hanya 50. Nah, itu yang 5.000 itu disetorkan kembali. 5.000 kali berapa? berarti untuk contoh misalkan kita SPP 10, artinya kalau yang realisasi 9, berarti SPP-nya 10. SPP-nya SPP-nya 9, Pak. Nanti yang 1 beda lagi pengeluarannya. Nggih. Itu Oh, nanti untuk yang jenengan setor nggih. pengembalian itu. Iya, setor pengembalian. Ya, nanti Pak, nggih, itu nanti kan sama BPKD ada ininya. Nanti jadi yang 1 itu untuk merealisasikan untuk disalurkan ke penerima, yang 1 nanti itu penyetoran kembali. Nanti Pak, nggih, untuk anunya nggih. Yang penting sekarang diusulkan dulu saja. Oh, nggih, siap-siap. Nggih. Nggih, saya rasa cukup paham nggih. Kita lanjut nggih. Nggih, terkait usulan dana desa yang belum realisasi, teman-teman mohon bantuannya. Proses realisasi dana desa ini yang teman-teman harus kerjakan itu sama seperti tahun-tahun yang lalu. Kok sekarang ini begitu lagi, tiap tahun bingung lagi, tiap tahun bingung lagi, masih ada transaksi yang koma, yang nggak merasa silpanya itu seperti itu, yang nggak merasa tagging earmark-nya nggak seperti itu. Saya akan menjelaskan sedikit terkait proses inputin data dan penyaluran dana desa yang kami kerjakan. Pertama, kami akan melihat laporan realisasi dan output yang teman-teman upload di SPJ desa itu. Mohon maaf, saya juga izin nge-share screen ya. Tinggal ya.
Iya, oke. Mas Andi, kok anu nih gak tak iso tak operasikan ya? Iya, tapi gak iso tak operasikan sih, Gudes. Jadi teman-teman biasanya kan kalau oh oke, sekali lagi saya mengingatkan mungkin ada teman-teman yang desa A sama desa B mungkin nguploadnya bareng atau desa A lebih dulu tapi desa B cair dulu, mohon pengertiannya. Kita bukan pilih kasih atau apa. Terkadang teman yang dari desa B ini pekerjaannya sudah benar. Begitu kita tarik datanya dari Siskudes, nilai belanjanya sudah sesuai. Jadi langsung kita kerjakan. Sedangkan desa A ini datanya masih nggak karu-karuan cara input output fisik di dana desa itu. Karena teman yang dari desa B cair lebih dulu, kadang ada yang WA ke saya. Ya mungkin bahasa halusnya bertanya, tapi saya juga nggak enak juga jawabnya. Itu loh Pak, desa itu saya lebih dulu uploadnya, tapi kok cair dulu. Itu karena desa B dalam memproses inputan di Siskudes 2025 output fisiknya sudah benar semua. Jadi langkah selanjutnya sudah gampang. Kalau teman-teman itu baru kita cek output fisiknya salah, kita kembalikan berupa kita beritahu berupa Excel dan menghubungi saya lagi, katanya sudah benar. Kalau sudah gitu kan kita ngeceknya dari bawah lagi, masih banyak desa yang belum kita cek. Jenengan sudah dicek, katanya sudah benar, kita sudah antri lagi dari bawah lagi, kita cek lagi masih salah lagi, akhirnya nanti ke bawah lagi urutannya. Kita sesuai urutan gitu loh. Mohon pengertiannya gitu teman-teman terkait hal tersebut. Jadi misalkan desa yang belum cair, nah saya ambil dari misalkan contoh dari Tegal Delimo, nggih. Data dari Siskudes ini saya tarik dari desa saya contohkan Waringin Pitu, nggih. Data tersebut berupa Excel seperti ini. Hah? Oke, oke. Nah, datanya berupa Excel seperti ini. Nanti data ini tak sesuaikan dengan laporan belanjanya sampean, tak jumlah belanjanya. Hasil dari penjumlahan belanja ini akan saya cross-check dengan
laporan yang diupload oleh desa. Udah. Nah ini, jumlah belanja ini akan saya sesuaikan dengan Excel tadi, 950.979. Karena ini sudah benar, maka ini nanti pengerjaannya akan lebih mudah bagi bagi kami. Ini tinggal benahi outputnya ini untuk Desa Waringin Pitu ini. Kalau misalkan ini salah ya, misalkan ini salah, otomatis nanti jumlah belanja tidak sesuai dengan ini. Maka teman-teman cara mengeditnya adalah di Siskudes. Dicari dulu Excel saya yang tak kirim ke teman-teman itu, yang salah yang mana. Misalkan yang salah PMT Posyandu. Oh, realisasinya harusnya nggak segini. Maka ini mengeditnya di Siskudesnya, di output fisiknya. Jenengan editnya output fisik di penatausahaan, output dana desa, di sini, editnya di sini. Nah, misalkan, oh ternyata ini salah, maka ngeditnya di sini. Untuk tahap 2 diisi semua, nggih. Tahap 1 dibiarkan saja, tahap 2 diisi semua. Jangan sampai ada kolom realisasi ini yang kosong. Misalkan kolomnya dikosongi gini, nah, ini nanti tidak terbaca. Kalau kolom realisasi ini harus diisi angkanya. Kalau tidak ada berarti 0, jangan dikosongi. Kalau kosong nanti tidak terbaca. Terkait kalau sudah output fisik ini sudah benar semua, kalau masih salah, jenengan menghubungi saya, sudah saya betulkan, ternyata masih salah, saya cek. Nanti ke bawah lagi nanti antriannya. Makanya benar-benar dicek terkait output fisik ini. Selanjutnya adalah laporan realisasi RMAK 2025. Oke. Terkait laporan tagging 2025 ini, teman-teman bisa lihat laporan tagging itu di usulan dana desa tahun 2025 tahap 1. Banyak desa yang tak minta ini kurang laporan tagging ketahanan pangan, kurang laporan tagging TI.
senilai misalkan 50 juta, sertakan. Malah WA ke saya, Mas, dari mana nilai itu? Saya nggak merasa menganggarkan TE itu 50 juta. Nah, monggo teman-teman dilihat usulan DD tahap 1 tahun 2025 yang tagging tahun 2025. Di situ teman-teman sudah mengusulkan tagging earmark tahun 2025. Usulan itu tak input di aplikasinya OMSPAN sebagai bahan penyaluran dana desa yang earmark. Terus jika waktu itu usulannya adalah misalkan ketahanan pangan usulannya 300 juta. Sekarang yang dilaporkan cuma 100 juta, maka 200 juta itu juga dilaporkan untuk untuk kegiatan apa saja, kode rekeningnya apa saja. Ada beberapa desa yang tak minta laporannya, misalkan kegiatan ketahanan pangan 300 juta, realisasi cuma 100 juta. Tak minta laporan yang 200 juta selisihnya. Katanya kan nggak cair Mas yang tahap 2. Mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman, untuk Ermak itu semua desa cair 100%, kecuali ada satu desa yang tidak cair. Semua di tahap 2-nya tidak cair, ada cuma satu desa. Kalau desa lainnya khusus Ermak itu 100% cair semua. Jadi nggak ada alasan anggarannya nggak cair atau yang ada yang bilang cut off atau gimana. Semua Ermak cair. Mungkin panjenengan menggunakan itu untuk kegiatan non Ermak, jadi tidak melaporkan Ermaknya itu. Makanya untuk sisanya itu dibuatkan laporan juga itu di laporan tagging itu. Awalnya berapa, realisasinya berapa, ada sisa itu dilaporkan. Kalau teman-teman taggingnya itu laporannya melebihi pagu, itu malah nggak apa-apa. Kalau kurang dari pagu, itu diminta laporannya. Makanya mohon maaf kepada teman-teman untuk proses realisasi dana desa ini memang agak lama karena prosesnya lebih rumit. Nggak cuman kita ngecek dokumennya di ACC semua, sudah biar enggak gitu. Dan teman-teman itu kalau WA ya, Mas mohon segera di ACC, mohon segera di ACC. Kalau ACC aja gampang, kita ACC, tapi nggak kita kerjakan ya sama aja, nggak bisa realisasi itu. Nggih. Sementara sampai di sini dulu, mungkin teman-teman yang dana desanya masih proses ini ada kesulitan, monggo silakan tanya. Raise hand dulu nggih, biar lalu lintasnya nggak tabrakan nanti. Monggo, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nggak ada yang raise hand ini berarti saya anggap paham semua nggih. Ini tapi saya pasti ini bolak-balik ini ya untuk urusan dana desa ini. Masih ngulang lagi, masih ngulang lagi. Monggo teman-teman ada yang ditanyakan? Saya rasa cukup nggih. Paham nggih teman-teman nggih? Halo? Paham, paham, paham. Alhamdulillah kalau paham semua. Mungkin saya juga paham ini.
Mungkin teman-teman ini nggak paham, tapi yang ditanyakan apa, nggak paham juga. Soalnya saya dalam mengerjakannya pasti kadang telepon-teleponan dengan satu desa itu sampai 2-3 jam itu terkait data ini. Tapi nggak ada yang tanya ini, oh berarti saya ngerti sudah. Aslinya nggak paham, tapi nggak ngerti yang mau ditanyakan itu apa, teman-teman ini. Cukup, nggih? Ya, kalau nggak ada yang tanya, nanti mungkin lebih enak tanyanya lewat Japri saja langsung. Kalau sudah nggak ada yang tanya, saya rasa teman-teman untuk proses usulan DD-nya, pengisian datanya sudah paham. Saya akhiri kegiatan kali ini. Bu Ida juga sudah nggak ada. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Monggo untuk usulan DD yang sudah saya koreksi terkait kekurangan isian output fisiknya segera diselesaikan, terkait isian laporan selisih penggunaan airmark-nya segera diselesaikan. Kalau mungkin menghubungi saya atau Mas Gede dengan Japri belum saya bales atau bahkan mungkin belum saya buka WA-nya itu karena memang saya biarkan kalau saya segera buka WA, kalau nggak keadaan membuka laptop dan membuka usulan desa itu kadang nanti kelupaan. Kalau nggak saya bacakan di WA itu masih terdapat tanda hijau itu, makanya saya biarkan nggak saya baca agar ada pengingat bahwa desa ini masih ada yang belum saya proses. Demikian, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Monggo segera diselesaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan Waalaikumsalam kesempatan yang warahmatullahi wabarakatuh. telah diberikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wes, mudun, 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 Bang, mudun. Terus